Setelah memenangi 2 Grand Prix, Argentina dan Prancis, dan mencetak 4 podium secara total, Bezzecchi berada di urutan ketiga dalam klasemen sementara menjelang putaran ke-9 pada akhir pekan pertama Agustus di Silverstone. Ia hanya terpaut 1 poin dari Jorge Martin, Pramac, dan 36 poin dari pemimpin klasemen Pecco Bagnaia. Lompatan dalam kualitas tersebut telah menempatkannya dalam sorotan pasar, dengan tujuan hingga 2024 sekaligus memperbesar situasi manajemen yang kompleks untuk VR46. Dalam sebagian besar negosiasi, perwakilan pembalap berusaha untuk mendapatkan kesepakatan terbaik untuk klien mereka, baik secara finansial maupun dalam hal olahraga. Hal ini menimbulkan tarik-menarik dengan para eksekutif tim, yang jelas juga memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Namun, apa yang terjadi jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama? Solusi yang diperkenalkan oleh VR46 pada awal tahun ini, adalah dengan membagi bagian operasional dari strukturnya menjadi 2 badan yang berbeda, tim dan akademi. Di atas kertas, formula ini masuk akal, meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah yang terlihat jelas dalam kasus Bezzecchi dan masa depan jangka pendeknya. Namun, dalam pendekatan yang diambil oleh kedua divisi, jelas bahwa prioritas pertama adalah kesejahteraan pembalap dalam semua dimensinya. Di atas preferensi yang mungkin dimiliki oleh tim yang didukung oleh Mooni dan akademi. Dalam kondisi normal, evolusi alamiah bagi seorang pembalap yang telah membuat langkah maju seperti yang dilakukan Bezzecchi tahun ini akan membuat agennya mengupayakan tempat untuknya di Pramac Racing. Tim pimpinan Paolo Campinotti ini bertindak sebagai tim pabrikan kedua bagi Ducati dan mendapat lebih banyak dukungan dari pabrikan Borgo Panigale. Namun, kemungkinan itu bukanlah prioritas menurut Uccio Salucci, bos Mooni VR46. Sementara itu, kejuaraan dunia MotoGP mengalami konteks ketidakpastian yang besar. Situasi buruk yang dialami pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha, selama musim lalu bisa memberikan kemunduran total bagi kelas Premier. Beberapa hari yang lalu Dorna membuka kemungkinan membantu kedua merek dengan konsesi agar tidak tergoda untuk meninggalkan Piala Dunia. Reaksi pabrikan lain, seperti Ducati, bukanlah yang paling positif. Dan di dalam semua situasi rumit ini, ada Marc Marquez. Katalan itu akan berlanjut di Honda, atau setidaknya tampaknya demikian, pada 2024. Efren Vazquez telah membicarakan semua ini di Radio Marca Barcelona. Mantan pebalap kejuaraan dunia dan penguji KTM saat ini berbicara tentang bagaimana jalur Honda dapat memengaruhi Moto3. Jika Honda meninggalkan kejuaraan dunia, itu juga akan meninggalkan Moto3 dan itu akan menjadi akhir dari kategori seperti yang kita ketahui, prediksinya, menambahkan. Bahkan Alberto Puig sadar bahwa Honda tidak melakukan semua yang seharusnya, orang Jepang mengalami demoralisasi. Di Moto3 mereka bekerja sangat sedikit. Berfokus pada pabrik Jepang, Efren menjelaskan bahwa Honda telah menghadapi masalah yang buruk selama bertahun-tahun. Berpikir bahwa jika Marquez menang, motornya bagus. Sementara itu, pebalap seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo atau Pol Espargaro dituding tidak meraih hasil bagus dengan motor yang sama. Di Honda mereka telah tersesat selama bertahun-tahun. Semua orang mengira itu adalah masalah Pedrosa saat itu, dan mereka mempertanyakan bahwa itu adalah dia. Hal yang sama terjadi dengan Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro dan sekarang dengan Joan Mir, katanya.